Ngobrol asik inspirasi penuh marah, ngobrol asik inspirasi penuh cerita, berbagi kisah, berbagi rasa. Ayo ngopi ngobrol asik penuh makna, ayo ngopi ngobrol asik penuh cerita, berbagi kisah, berbagi rasa untuk semua. Ayo ngopi, pagi-pagi ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali pagi ini rasanya saya Putri Zen kembali hadir menyapa Anda di Ngopi Cyber, ngobrol penuh inspirasi, santai tapi berkualitas. Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Seperti biasa pemirsa, Ngopi Cyber hari ini hadir ya bersama narasumber-narasumber yang penuh dengan pengalaman, dan ini juga bisa menjadikan sebuah cerita-cerita narasumber sebagai insight bagi kita semua. Hari ini ya kita sedikit beralih ya membahas tentang dunia pendidikan, yaitu menata dunia pendidikan lebih maju bersama seorang pemerhati pendidikan, praktisi ataupun akademisi. Kita sudah hadir yaitu Bang Devri Suherdi. Selamat pagi. Selamat pagi. Biasa kalau di kampus dipanggil Bapak. Iya, dipanggil Bapak. Dipanggil Bapak juga, ya. Di sini kita panggil Abang aja kali ya. Boleh. Ada beberapa juga mahasiswa yang di Ormawa komunitas manggilnya kadang Om, kadang biasa. Oh, Om? Iya. Kok bisa Om? Karena saya juga aktif di organisasi biasanya. Oh, aktif juga di organisasi Iya, kemahasiswaan. Iya, dulu. Biasanya dipanggil Bang Devri. Bang Devri, boleh. Bang Devri, apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Kalau kita melihat ini tadi kita sempat cerita ternyata praktisinya udah di mana-mana gitu ya Bang ya. Oh, untuk mata kuliah sendiri kalau praktisi biasanya ngajar apa sih Bang Devri? Praktisi biasanya kewirausahaan, teknopreneur, terus microcontroller yang berbasis dengan teknologi biasanya. Teknopreneur itu berarti menggabungkan antara teknologi dengan entrepreneur. Wirausaha, iya. Oh gitu. Iya, Ada sekarang ya Bang ya? Ada. Itu seperti apa mata kuliahnya Bang? Mata kuliahnya sama, cuman berbasis teknologi. Cara penjualannya sekarang kan mengikuti fenomena teknologi yang ada. Jadi kayak pemasarannya Iya, gitu ya, betul. lebih ke teknologi Iya, gitu. pemasaran. Bang, kita juga mau tahu sih kegiatan-kegiatan dari Bang Devri ini apa aja sih Bang? Saat ini mungkin aktif mengurusin lembaga kursus teknologi lah, yang berbasis di bidang robotika, coding, kemudian education STEAM, untuk apa ya, menjembatani kegiatan keterampilan yang inovatif di abad 21. Oh gitu, berarti jurusannya Jurusan teknologi, biasanya sistem informasi, Oke. teknik informatika, teknik informatika. Berarti magister komputer. magister komputer, Magister komputer, Eskom Mkom? Eskom Mkom. Eskom Mkom. Di mana Bang waktu itu menyelesaikan pendidikannya dari S1? S1 dulu namanya STEMIK IBBI, sekarang udah Universitas IBI. Kemudian S2-nya itu di RSA di Kalibata, Jakarta Selatan. Sekarang udah di Tangsel di Universitas Pamulang. Di Pamulang. Iya, Berarti di sempat dalam. ke Jakarta. Sempat Tahun berapa Bang? tahun 2014. 2014. Akhirnya tapi balik lagi ke Medan. Udah sempat berkarir di Jakarta nggak Bang? Belum, kemarin tuh di Jakarta, di Bogor itu saya cari nimba ilmu terus gitu mengenai tentang teknologi yang sekarang. Tapi kenapa sih Bang Devri ini tertarik untuk ngebahas tentang teknologi dan masuk di jurusan komputer? Awalnya gimana Bang? Karena memang awalnya sebenarnya di dunia pendidikan, jadi kegambar bahwasannya dunia pendidikan itu tidak terputus dari dunia teknologi yang memang terus-menerus berkembang pesat. Jadi dari situlah muncul apakah bisa pendidikan ini kita combine, kita kolaborasikan dengan yang namanya teknologi. Oke, jadi Nah ternyata fenomenanya bisa sekarang. Oke, dan malah apa ya, kita beradaptasi ya, Iya, Bang, ya? Bukan iya. hanya pendidikan aja Iya. gitu ya. Tadi juga soal bisnis itu kan Iya, kita betul. beradaptasi seperti itu. Nah seperti ini masih panjang nih Bang obrolan kita. Kita mungkin ngopi dulu Bang, Boleh. silakan. Sebelumnya suka minum kopi? Suka. Suka. Nah ini untuk Anda yang sedang menyaksikan boleh sambil disediain nih makanan, minumannya ya. Karena obrolan kita nih masih panjang. Kalau misalnya suka ngopi, ngopi apa Bang? Americano?
Sekarang Atau yang yang terkenal manis, itu gula yang aren? gula aren. Ya benar. Jadi suka kopi manis juga ya bang ya? Iya. Kopi manis. Biar aja hidup yang pahit, kopinya tetap manis gitu. Kadang kalau yang pahit paling untuk kita aromanya saja tuh. Oh Biasanya gitu. diseruputnya sekali udah. 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 Jadi cuman untuk ngehirup aromanya Iya, aja betul. gitu ya. Bang kita balik lagi tadi ke kegiatan abang sempat di Jakarta. Di Waktu Bogor, itu, di pelatihan, Bogor iya. di tahun 2014 Jakarta. yang memilih kan banyak nih universitas di Medan. Kenapa pada akhirnya pengen memilih ya udah kuliah di Bogor? Kemarin memang awalnya bareng-bareng sama teman gitu. Oke. Kita pengen kuliahnya di daerah Pulau Jawa. Cuman kemarin rata-rata temannya pada nggak lulus. Jadi saya sendiri nih. Ya udah nggak masalah, yang penting nanti ketemu teman-teman yang di sana. Oh waktu itu teman-teman dari Medan. Iya, biasanya kan kalau kuliah itu kita bareng-bareng tuh. Iya anak perantauan ya bang. Iya, biar sama-sama. Tapi sampai di sana juga rata-rata orang Medan semua, tapi tidak satu circle. Jadi teman baru lah kita bilang di sana. Jadi kolega baru juga di sana. Tapi memang dari awal sebelum akhirnya menjajaki dunia universitas kita katakan sudah tertarik dengan dunia komputer bang. Komputer sudah, tapi terutama saya tertariknya di dunia pendidikan malah. Hmm, Jadi dari SMP, jadi saya kampung kan di Pangkalan Berandan. Nah jadi sejak SMP itu mulai ngajarin adik-adik, anak-anak. Jadi main-mainnya juga kayak main guru-guruan. Oke. Maksudnya saya berpikirnya sekarang ini dari situlah terbentuk mungkin. Kenapa? Pada dasarnya memang dulu nggak ada cita-cita jadi pengajar, belum. Oh belum. Dulu pengen jadi apa bang? Pengen kantoran gitu aja. Iya kerja kantoran. Iya, jadi tiba-tiba memulai dunia pendidikan duluan sebelum memulai dunia bisnis. Oh pendidikan dulu baru Iya, bisnis. jadi karena orang tua juga dulu wirausaha. Jadi ya, wirausaha menjahit dulu kan. Jadi salah satu anaknya semuanya nggak ada yang ngikuti jejak ayahnya. Oh gitu. Iya, termasuk saya. Oke, tapi berarti orang tua itu backgroundnya wirausaha. Wirausaha. Akademisi? Nggak ada, Gak ada. nggak ada satu. Pak. Berapa bersaudara sih? Saya anak ketiga dari 3 orang bersaudara. Dan tiga-tiganya memilih jalur akademisi kah? Enggak, masing-masing. Di kakak saya tuh yang paling tua, sekarang dia profesinya kerja di puskesmas sebagai ASN ya, pegawai negeri sipil. Kemudian dulu kemarin abang saya di kota Medan juga, sekarang udah berwirausaha di bidang F&B, Oh, F&B, kuliner. kuliner. Nah saya sendiri yang di pendidikan. Oke, tapi nyambi wirausahanya juga ya bang ya? Ya, jadi sejak 2017 saya konsisten, jadi mengembangkan itu tadi yang saya kolaboratifkan antara pendidikan dan kewirausahaan. Oke, seperti apa bentuk produknya bang? Nah produknya biasanya saya pelatihan-pelatihan, tapi yang berbasis teknologi, seperti awalnya komputer, kemudian robotika, terus coding, kemudian education STEAM, yang memang sekarang ini dari pemerintah juga telah mengkhususkan. Jadi saya ngawalinya itu dari 2017, nah pemerintah dari 2025. Oh gitu. Jadi awal mulanya tertarik, kan tadi duluannya adalah pendidikan. Pendidikan, dosen dulu. Tertarik ke wirausaha tuh gimana ceritanya? Ya, kita ada ketemu teman yang mungkin visi dan misinya sama-sama concern di pendidikan anak. Nah awalnya kami pemerhati pendidikan anak. Jadi bagaimana anak itu terbentuk pola pikir secara sistematis, kemudian membentuk kegiatan-kegiatan anak secara inovatif, kreatif, bagaimana caranya, sementara dengan kondisi yang memang belum mumpuni tentang teknologi yang kemarin. Jadi sebenarnya di satu visi untuk membentuk seperti itu. Oke, karena ada dasar itu gitu ya bang ya. Dan untuk fokus ke wirausaha tuh di tahun 2017. 2017. Iya. Memulainya tuh dari awalnya gimana bang? Dari awal kita bareng duduk sama ada salah satu teman saya, Ring 1 lah namanya. Karena kan saat ini saya aktif juga di Ketua Yayasan Ketua Yayasan apa nih? Kreatif Teknologi Indonesia. Wow, Bu. Jadi- Basecampnya itu di mana? Di Setiabudi, di tempat Robobrick Lab namanya. Jadi Robobrick Lab itu lembaga robotik dan bricks laboratory. Nah jadi Ring 1 saya sebagai pembina,
kita bertiga kemarin memang fokus konsen memanfaatkan media. Kak Putri tahu Lego ya? Lego tahu, Lego. Nah, Lego itu kan ada versi-versinya. Nah, jadi kita manfaatkan Lego versi ini sebagai media untuk pendidikan anak-anak. Oke. Jadi anak-anak, remaja, dewasa bisa menggunakan media itu yang berbasis Lego Education. Oke, berarti itu lembaga gitu ya Bang, sebuah lembaga. Iya, lembaga. Lembaga sudah berdiri dari tahun Kita kemarin itu franchise sejak tahun 2017. 2017. Jadi sebelum COVID, siswa kita tuh banyak, ada sekitar 400 siswa. Karena memang notabene adalah ya, kursus yang kita pakai adalah kursus mahal robotika pada saat itu. Jadi tidak banyak memang. Tapi pada saat itu ada sekitar 400 sampai 500. Pada saat COVID baru menurun. Nah, pada saat COVID itulah kita berpikir keras bagaimana supaya yang medianya tadi kan offline tuh kita buat ke online. Maka kita munculkan yang namanya coding. Coding. Jadi anak-anak tidak fokus di handphone saja. Benar. Jadi bisa dia buat game yang di gadgetnya itu jadinya. Jadi fokus ke situ. Tapi untuk kita sendiri Bang ya sebagai anak-anak gitu, mungkin untuk belajar robotik itu harus punya dasar apa sih Bang? Dan biasanya dari umur berapa sampai ke berapa? Nah di Robobrick Lab sendiri itu biasanya kegiatan belajar mengajarnya itu dimulai dari playground atau 3 tahun. Oh dari 3 tahun? Ya, jadi kita ada media yang namanya Duplo, Block, dan Brick itu untuk mengatur sensor motorik anak tadi. Nah, agar terlatih. Masih mengetahui pola pikir, pola bentuk itu aja dulu, pola warna. Nah, jadi dia bertahap. Makanya kita konsen menggunakan alat-alat yang memiliki tahapan supaya tidak memaksakan ke anak-anak untuk harus langsung ke teknologi yang coding gitu. Kasihan anaknya. Iya benar. Nah, kita jadi, juga kasihan ya Bang. Ya, jadi menurut saya karena kan Yayasan Creative Kid itu Kreatif Teknologi Indonesia itu membawahi Robobrick Lab tadi. Jadi memang konsen kita itu kitalah salah satu yang memang mengajarkan anak-anak itu dari tahapan supaya tidak langsung ke coding. Nah, jadi salah satu lembaga lokal tentang teknologi yang mengajarkan anak-anak dengan media-media yang tahapannya sesuai dengan anak-anak itu sendiri. Oke, berarti disesuaikan ya Bang. Iya. Berarti dari playground tadi ya? Dari playground Dari playgroup usia 3 tahun ya. Usia 3 tahun TK, mungkin. TKA, TKB. Oh ada TKA, TKB Ada. juga. Jadi Dan saat itu ini hanya- diisi SD yang banyak. Oh SD, sampai SD atau ada SMP jenjang? Ada SMP, ada SMA, ada umum ada. Oh ternyata sudah sampai umum juga ada. Sudah, Gitu, Bang. mahasiswa juga ada. Mahasiswa juga ada. Tapi yang paling banyak kita tingkat SD. Tingkat SD? SD. Oke, Bang, tapi tahu nggak apa mungkin alasan orang tua mereka tuh memasukkan anak mereka untuk fokus nih di dunia robotik atau coding ini? Pertama memang dunia robotik sekarang kan udah masuk nih ke dunia pendidikan. Iya, benar. Nah jadi mungkin sebelum itu juga kita kenal dunia pendidikan robotik juga banyak manfaatnya. Seperti kayak menunjang pembelajaran, contohnya IPA, fisika, matematika. Jadi anaknya itu tertrigger lagi kembali. Jadi fisikanya jadi kuat, jadi menunjang penilaian untuk anak-anak yang sekarang. Nah sekaligus dia bisa berpikir secara kritis. Nah apalagi Kak Putri kalau anaknya itu kayak kita bilang kan gen alpha, gen beta sekarang kan agak aktif nih, Iya, proaktif. Nah kalau menggunakan media itu dia juga bisa. Jadi sebenarnya dia bukan tidak pintar, dia pintar dengan bidang dia sendiri sebenarnya. Jadi dengan media itu barulah kita tahu anak ini di mana Keahliannya. keahliannya. Karena kita nggak bisa memaksakan. Iya keahlian betul, seorang kita nggak anak. bisa ajarin ikan berenang kan. Iya, benar-benar. Betul, jadi anak-anak itu pintar di bidangnya masing-masing ya sama termasuk kita. Benar. Ya pintarnya di bidang-bidang masing. Nah jadi kursus robotika inilah yang mengarah arah dia itu kemana. Nah makanya Tapi kan kita orang tua tahu gitu. Bang sedikit bahwa nggak terlalu familiar ya kalau untuk di Kota Iya, Medan sendiri betul. ya. Terus seperti apa mungkin pasarnya lah Bang untuk di dunia robotik ini? Makanya pasarnya masih baru. Terutama kita, makanya saya bilang tadi kita kan ke Pulau Jawa tuh saya tuh belajar terus. Nah kita Sumatera Utara ini tertinggal jauh memang. Benar. Jadi Pulau Jawanya sudah, anak SD-nya sudah merakit RoboSpot, yang di sini baru mulai gitu. Baru mulai. Iya, oke. jadi waktu 2017 itu saya juga terkesan terlambat
untuk memulai itu. Ya namun ya tidak ada kata terlambat kan mulai dari sekarang. Jadi untuk anak SD sendiri metode pembelajarannya seperti apa? Tadi kan kalau playgroup lebih dikenalkan ya Bang ya, nggak memaksa gitu ya. Iya. Kalau untuk SD, tahapan SD? Dia tahapan anak SD itu berbasis STEAM. Oh, tim. Ya ada science, ada teknologi, ada art, ada engineer-nya. Oke. Jadi dia merakit, membuilding alatnya, medianya, kemudian decoding supaya alatnya bisa bergerak sesuai dengan instruksi yang dia mau. Seperti itu. Ya. Jadi ada medianya memang, ada juga yang tanpa coding tapi dia harus berpikir bagaimana menjalankan satu produk bisa jalan dengan menggunakan gear, fule, dengan sensor penggerak misalkan. Nah jadi tidak perlu decoding. Ada juga yang seperti itu. Biasanya tuh tingkat SMP. Tingkat SMP. Nah jadi dia kalau untuk kepembelajarannya untuk fisika. Oke, kalau udah tingkat SMA sampai mahasiswa biasanya Bang? Itu kita ada media namanya EV3 Basic Robot. Itu apa tuh? salah satu media robot memang yang kita kasih ke anak-anak untuk bisa diterapkan ke dunia industri. Oh, di dunia industri. Iya. Udah ada pernah jadi nggak Bang satu robot besar gitu? Belum Atau yang humanoid. Sejauh ini Humanoid seperti apa? belum. Sejauh ini apa produknya? Sejauh ini masih yang prototipe biasa. Oh, prototipe. Ya kayak kalau untuk mahasiswa kayak di tempat saya ngajar juga kayak jemuran otomatis, ya kayak lampu otomatis, smart home, kayak gitu. Untuk tenaga pendidiknya sendiri Bang? Tenaga pendidik karena kebetulan saya dosen, Heeh. saya dosen di salah satu perguruan tinggi ternama di Kota Medan tentang IT. Jadi satu-satunya kayaknya. Oh iya, oke. Jadi bagi saya tidak susah untuk menemukan trainer-trainer robotik. Oh, banyak. Jadi dari mahasiswa yang memang saya masuk ke kelas, saya lihat ada potensi, saya tawarkan. Oke. Jadi sekaligus membuka lapangan pekerjaan untuk mahasiswa-mahasiswa generasi Z sekarang. Tapi kalau spesifiknya ada nggak sih di Kota Medan ini yang tenaga pendidiknya emang bener-bener langsung robotik nih gitu? Ahli di robotik ada nggak Bang? Jurusannya mungkin. Oke. Jurusannya di teknik informatika, kemudian di sistem komputer, paling minimal di sistem informasi lah. Di sistem Iya. informasi. Tapi ada juga beberapa staff saya itu ada yang jurusan kayak bahasa Inggris, ada. Karena juga anak-anak di Kota Medan itu yang tentunya kalau sudah kursus robotika, pasti anak-anak nasional plus kan. Iya. Bahasa Inggris, ada juga yang nggak bisa bahasa Indonesia. Oh, Nah makanya jadi kriteria trainernya itu juga harus bisa berbahasa Inggris. oke, seperti itu. Nah, pemirsa kita masih punya 2 segmen lagi. Kita juga mau mengetahui seperti apa kegiatan-kegiatan dari Bang Devri selaku dengan praktisi atau akademisi melalui kegiatan-kegiatan beliau. Jangan kemana-mana, kita saksikan penampilan spesial dari Follow Band. Telah mencoba untuk membuatmu melihat. Aku telah berusaha untuk membuatmu mengerti. Tapi sepertinya aku hanya bayangan. Tak ada artinya dalam hidupmu. Aku menyerah karena aku tak dianggap. Aku pergi karena aku tak dibutuhkan. Aku tak ingin menjadi bayanganmu. Aku ingin menjadi yang utama.
Nah, tentu pemirsa Anda kembali lagi menyaksikan Ngopi Cyber, ngobrol penuh inspirasi, santai tapi berkualitas. Kita masih bersama dengan Bang Devri Suherdini selaku pemerhati pendidikan, praktisi dan juga akademisi. Bang, kita tadi udah cerita tentang robotiknya ya Bang ya. Katanya udah 4 cabang. Yang aktif sekarang 2. Jadi Sekarang aktif 2. tahun depan rencana kita ke luar Pulau Sumatera. Oke, 2 ini di mana domisilinya Bang? Yang satu di Setiabudi pusatnya, yang satu lagi di Johor. Di Johor. Iya. Jadi pemirsa kalau misalnya berkeinginan nih ya anaknya pengen nih mungkin masuk ke dunia robotik, boleh langsung ke alamat yang sudah diterterakan di Johor dan juga di Setiabudi. Bang, kita beralih dong ke akademisinya. Gimana Bang ngelihat perkembangan mahasiswa saat ini di Kota Medan khususnya? Masih aman, masih baik. Cuman mungkin karena dunia kerja sekarang kan sudah mobile. Ya. Jadi kita ketahui tingkat minat mahasiswa kuliah itu kayaknya minim. Jadi pengen fokus kerja karena apalagi generasi Z yang kita tahu gak usah kemana-mana tapi bisa menghasilkan cuan. Iya benar, Iya. bangun tidur dapat duit gitu ya Bang ya. Iya, jadi beberapa platform teknologi yang sekarang muncul, mereka bisa menjadi affiliate dan lain-lain. Kadang scroll-scroll, posting, dapat cuan Iya, mereka. Jadi sebenarnya masih aman, cuman tuh tadi karena mungkin perkembangan teknologi yang saat ini memang mendukung mereka lebih fokus untuk nyari dana daripada harus mengeluarkan dana untuk pendidikan. Iya, Yang apalagi- pada dasarnya itu harusnya penting gitu. Apalagi sekarang marak ya Bang, mungkin Gen Z atau kita katakanlah konten kreator ya kan. Ya, betul. Jadi mereka ngerasa ini aja mudah gitu ya buat video-video dapat uang gitu. Tapi menurut Bang Devri sendiri, apakah ketika mungkin kita memilih atau Gen Z memilih hal tersebut menjamin nggak Bang? Untuk kedepannya lah, karena kan kita bekerja ini bukan setahun 2 tahun ya Iya, Bang betul, ya. betul, Tapi betul. continue, gimana Betul. menurut Bang Jadi Devri? kalau bagi saya kayak seperti pendidikan itu kan bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan. Jadi pendidikan itu adalah bagaimana cara kita supaya membentuk karakter, kemudian pola pikir yang kreatif, kritis, dan inovatif. Sebenarnya untuk apa? Supaya ada dampak dalam dunia industri. Nah, jadi saya rasa tidak hanya cukup dalam penggunaan platform teknologi yang sekarang yang disediakan. Mungkin harus ada juga kegiatan offline-nya kita bilang ya. Iya. Kegiatan offline-nya itu tadi yang memberikan bentuk seperti karakter kita sendiri di bidang apa sebenarnya kita. Jadi offline-nya jalan, online-nya juga jalan. Benar, jadi harus dua-dua. dibarengi gitu ya Bang. Iya, karena kan kita nggak tahu nih teknologinya sampai kapan, offline-nya sampai kapan. Jadi makanya kalau orang bilang kalau kuliah itu bukan hanya sekedar nilai ya Bang Ya, ya, betul, IPK gitu ya. betul. Tapi gimana caranya membangun jati diri Iya. gitu. Dan untuk saat ini Abang menjadi seorang praktisi sudah dari tahun berapa? Udah praktisi itu dimulai di 2017. 2017. Iya, sejak mengawali dunia bisnis gitu. Cuman sebelumnya kayak di 2010 ke atas bisnis-bisnis kecilan memang, tapi nggak jalan. Oke, seperti Iya, apa pelan-pelan Bang? kayak perbaiki komputer, Oh, sempat. gitu-gitu sempat install komputer dulu, jual beli komputer juga. Bukannya dulu di tahun 2010 lagi happening ya Bang? Iya, masih Ya oke, kita masih berpendapatan di situ. Cuman karena itu tadi teknologi kan semakin kesini semakin berkembang pesat. Benar. Jadi yang install ke kita bukan kita prioritasnya, dia juga bisa sendiri gitu. Iya benar-benar udah ada tutorial sekarang Iya, gampang ya betul. Bang. Makanya kita ya ngikuti perkembangan zaman. Dan perkembangan zaman. Iya, makanya kemarin ada tawaran untuk mengelola satu lembaga di bidang robotika dan sevisi saya sama beliau. Ya udah kita jalankan. Kebetulan beliau teman saya itu jual produk-produk Lego nomor 1 di Indonesia. Oke, Iya. jadi ya kenapa tidak ya Bang? Iya, jadi Dicoba gitu ya. kenapa jual aja gitu? Kenapa nggak dimanfaatkan gitu? Benar, dan akhirnya sampai sekarang. Dan Untuk jadi akademisi dan praktisi di berapa kampus Bang yang ada di Medan? Saat ini saya aktif sebagai dosen tetap di STEMIK Triguna Dharma. Itu yang saya bilang satu-satunya kampus yang teknologi. Karena kalau universitas kan banyak tuh. Benar. Kalau di STEMIK Triguna Dharma memang melahirkan orang-orang teknologi karena jurusannya semuanya berkaitan dengan
teknologi, Oke. sistem komputer. Nah, jadi saya ngajar di situ kayak microcontroller, pengantar robotika, mekatronika di situ. Dan banyak peminatnya Bang untuk jurusannya sendiri, jurusan apa biasanya, Bang? Jurusan sistem komputer. Sistem komputer. Lumayan lah. Cuman memang paradigma Gen Z nih, mereka pengen yang lebih mudah. Padahal yang SK yang tadi kita bilang lebih enak dapat kerjanya, Bener gitu. sih. Cuman dia lebih ke SI. Nah, jadi di Triguna Dharma tuh lebih banyak SI. SI. Iya. SI itu apa, Bang? Sistem informasi. Oh, namanya Ya, sistem jadi informasi. fokusnya pengembangan web sama aplikasi. Oke. Jadi kalau di SK itu pengembangan prototipe kayak rumah pintar, robospot, mobile car, gitu. Tapi menurut Bang Devri sendiri ya, seiring berjalannya waktu, ini kan banyak sekali akhirnya lulusan-lulusan dari berbagai universitas yang ada bukan hanya di Kota Medan, tapi di luar Pulau Sumatera juga. Seperti apa pandangan Bang Devri? Jurusan apa yang tepat ketika kita bersaing di dunia pekerjaan? Karena kan Bang, ketika kita tamat itu ya nggak muluk-muluk pengen langsung Ya, kerja betul. seperti itu. Gimana menurut pandangan Menarik Bang nih, Devri? Kak Putri. Jadi sekarang kan kita bilang yang lahir dari pendidikan itu kan Gen Z. Benar. Jadi mereka cuman pengen memanfaatkan platform yang ada. Nah, saya rasa jurusan-jurusan teknologi yang bisa aktif terus, mungkin mereka bisa ambil dengan teknologi yang lebih elektronik. Kayak sistem komputer misalkan, teknik informatika yang berkaitan dengan barang-barang, mesin-mesin. Kayak sekarang di rumah sakit kan banyak tuh mesin-mesin rumah sakit. Nah, fokusnya di situ. Paling tidak soft skill dan hard skillnya harus ditempa terus nih. Jangan enggak, kalau enggak nanti ketinggalan nih sama teknologinya. Nah, teknologinya sudah sampai Z, dia masih E gitu. Oke, jadi soft skill juga Harus perlu tetap dibarengi. ya. Jadi ya, setelah Bang, ya? tamat sesuai dengan jurusannya, dia harus ngembangin soft skillnya sama hard skillnya Oke. supaya bisa bertahan di dunia teknologi sekarang. Mungkin beberapa kita menjadi yang permasalahan itu adalah soft skillnya ya Bang ya. Ya, Udah pinter di kelas, Ya. teori udah dapet nih, tapi eksekusi di lapangan betul, itu ya. nggak bisa. Malah dia bingung Bang, aku cocoknya kerja di mana ya gitu. Padahal dia udah 4 tahun kuliah gitu. Iya, betul. Ada nggak Bang ngelihat mahasiswa kayak gitu? ada. Makanya itu di mahasiswa itu kan ada bagian kemahasiswaan, ada organisasi. Nah, jadi pendidikan itu nomor 1, tapi organisasi jangan di nomor 2 kan. Harus kita barengi. Jadi ketika kita keluar di dunia nyata, di realnya, inilah dunia sebenarnya. Jadi nggak canggung lagi. Ya benar. Ya takutnya dia secara akademisi memang cerdas nih. Ketika diterjunkan ke lapangan, dia bengong sendiri tuh, bingung harus ngapain. Iya, padahal udah 4 tahun ya Iya, Bang betul. dapat ilmu itu tadi eksekusinya. Nah, pemirsa kita juga mau melihat seperti apa kegiatan Bang Devri ini selaku sebagai praktisi dan juga akademisi, dan berikut cuplikan visualnya. Oke, ini sedang apa nih Bang? Ini kemarin itu pelatihan. Jadi kan selain saya lembaga, kemudian selain juga dosen, aktif juga nulis buku. Penulis juga. Iya, Tentang apa biasanya Bang kalau Biasanya nulis? tentang buku referensi, Referensi, tentang AI. AI. Terus aktif juga sebagai narasumber. Oke, kasih Lokal, pelatihan gitu iya. ya Bang materi. Yang ini Bang? Ini kemarin itu menemani PRSI, Persatuan Robotika Indonesia, ngisi workshop ke dinas Rutan 1 Labuan Deli Oke. untuk para napi. Oh, materi apa yang diajarkan biasanya Bang? Robosport kemarin. Oh, robot sport. Jadi untuk menghibur para napi. Jadi tugas kita ngasih tahu DIY. Jadi kan ex napi tahulah Kak ya. Ketika sudah keluar, dia bingung nih mau kerja apa. Iya benar. Nah, jadi kita tawarkan kemarin, kita punya nih salah satu robot DIY, robot daur ulang, dari stick S bisa, triplek bisa, jadi bahan mainan yang bisa kita jual ke sekolah-sekolah SD. Oke. Nah, jadi kita lakukan workshop itu, jadi para ex-napi tadi itu, setelah dari sini bisa buat ini. Jadi membuka peluang usaha aja. Iya, betul. ya, Bang, Jadi ya. dapat 2 dia. Oke, ini lagi ngajar Bang. Ini enggak workshop juga tentang robotika di salah satu perguruan tinggi. Oke, biasanya kalau workshop gini Bang, materi-materinya langsung praktek kah? Ada praktek, ada juga tidak Materi. praktek materi. Oke, Jadi materi. saya juga aktif sebagai narasumber itu di bidang pendidikan dan UMKM. UMKM juga? Iya, Oke. karena kan ngajarnya juga kewirausahaan. Benar-benar. Ini beberapa kegiatan ya Bang ya? Iya, narasumber semua rata-rata.
Oke, narasumber. Biasanya Workshop, audiensnya narasumber, mahasiswa umum. umum, orang tua, kadang parent kalau mau tahu tentang dunia robotik, Oh, parent. gitu. Ini lagi ngapain, Bang? Sama workshop di bidang kewirausahaan nih, technopreneur. Ini teknopreneur. Iya. Karena memang kalau kita punya usaha wajib ya, Bang. Iya. Pemasarannya pakai digital Jadi tuh saya wajib. ngajar Ya? juga di perguruan tinggi negeri, ngajarnya kewirausahaan. Kewirausahaan, tapi berbasis digital. Iya. Oke. Kalau Nah, ini yang ini di JCT nih, kemarin waktu buka cabang di tahun semalam kayaknya. oh baru Iya. buka cabangnya, Itu para staff trainer, staffnya. Ini juga lagi ngasih materi ngasih materi tentang kewirausahaan juga ini, kewirausahaan. teknopreneur. Oke. Nah, ini Dinas Kota Medan kemarin. Ini tentang apa ya? Kemarin guru-gurunya harus bisa teknologi tuh. Iya. Sekarang gitu ya, Bang, apalagi Iya. kan mau pinjar apa Iya, segala betul. macam kan sudah berbasis teknologi. Ini banyak nih pesertanya 400-an. Oh. Agak susah ngajarinnya. Apalagi mungkin yang kita tahu sudah beda lintas generasi ya, Bang iya, ya. betul. Yang Nah, ini mungkin- workshop robotik di Universitas IBI. Mm-mm. Alumni lah saya sebagai alumni. Sebagai di situ. alumni. Iya, diundang kembali. Oke, kalau yang ini Ini acara khusus dari anak-anak S2 USU kemarin. Pengen nulis. oke, jadi dosen tamu gitu ya, Bang Iya. ya. Oh. Punya materi kepenulisan juga berarti ya, Bang ya. Dia ngajarin nulis aja. Nah, ini biasanya kayak PKKMB diundang juga kadang. Kegiatan PKKMB. Jadi motivator biasa. Biasanya lebih iyalah ke motivator untuk anak-anak yang maba lah. Iya, untuk maba Siswa ya, Bang. baru, iya. Oke, sering juga ternyata ya. Karena kan kadang maba ini yang masih bingung ya, Bang ya. Iya. Aku mau kemana nih, kemana nih? Aku gitu. salah jurusan nggak nih ya? Katanya. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa sekali. Ini tadi beberapa cuplikan dari kegiatan-kegiatannya Bang Devri. Bang Devri tadi kan sempat mengisi beberapa kegiatan di dinas yang notabene adalah bukan anak-anak Gen Z nih, bukan Bukan. anak-anak milenial yang adaptif dengan digital. Gimana Bang kesulitan untuk ngajarin yang lintas generasi Gimana lah ya? kita katakan? Karena mereka ngebales WhatsApp aja ya udah Iya, alhamdulillah betul. bisa gitu ya Bang ya. Biasanya mereka fokusnya memang ke mata pelajaran mereka aja. Jadi ketika iya. kita gabungkan, mereka pun malas nih. Kayak misalkan ada guru olahraga. Aduh Pak, saya cuma guru olahraga, nggak perlu komputer untuk olahraga. Iya, benar. Perlu sehat gitu. Jadi susahnya kita pelan-pelan, namun pelan-pelan mereka bisa mengikuti. Apalagi kalau pesertanya itu kepala sekolah. Pasti kepala sekolah harus bisa segalanya dong. Nah makanya kita pelan-pelan ngajarinnya, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting kita bisa diikuti. Gitu. Tapi untuk memberikan materi itu kan biasanya hanya 3 jam, 2 jam gitu Bang. Apakah kalau kita mau belajar tentang digital atau misalnya robotik, harus mengikuti seminarnya continue nggak Bang? Atau bisa sehari itu aja? Seharusnya continue. Jadi kalau dia sehari mungkin untuk stimulus pertama aja. Jadi harusnya continue supaya dia tahu project dan bahan-bahan media apalagi yang bisa dipakai untuk projectnya. Jadi nggak hanya berkutat di satu project saja, harus ada project banyak nih. Nah cuman kan nggak bisa waktunya kita kasih tahu ke siswanya untuk project semua bisa dipakai dalam waktu 3 jam kan. Oke, jadi kalau misalnya seminar sehari itu biasanya dasarnya aja ya Bang ya? Iya, Dasarnya saja. seperti apa, nggak bisa langsung eksekusinya langsung bisa buat robot gitu ya, nggak bisa ya. Bang, tapi tadi kan kita ngelihat banyak sekali kegiatan Bang Devri sebagai narasumber diundang gitu ya. Sudah pernah ke kota mana aja Bang? Atau pernah berkolaborasi dengan dinas apa di pemerintahan, universitas apa di dunia pendidikan biasanya Bang? Kalau untuk narasumber sendiri paling kalau di Kota Medan itu tadi di Dinas Pendidikan Pemko untuk ngajarin para guru-guru kemarin. Kemudian kalau di universitas ya banyak juga undangan-undangan baik itu universitas swasta, universitas negeri juga kita diundang. Ada juga workshop sekolah yang undang kayak SMA, SMK. Kemarin itu di luar kota kayak Indrapura, Asahan, kita ke sana gitu. Oke, dan mungkin mau tanya juga Bang, jadi memang kan sudah banyak kegiatan Abang Iya. selain di kelas gitu ya, ketemu juga sama mungkin masyarakat umum yang lintas Iya. generasi gitu ya, dengan
banyaknya karakter. Iya, betul. Pasti Abang sudah mempelajari ya karakter mahasiswa saat ini, Bang. Iya. Bagaimana mungkin metode pembelajaran? Kita tahu mahasiswa sekarang ya seperti itu, Bang, sikit-sikit teknologi gitu. Apa yang Abang lakukan di kelas agar mungkin pembelajarannya masuk fun gitu, mereka nggak bosan gitu. Karena kan sepertinya yang ngajar mahasiswa sedikit lebih ribet moodnya seperti itu, Iya, ya Bang. betul. Seperti apa mungkin metode pembelajaran di kelas yang Nah, Abang biasanya pembelajaran yang kita lakukan itu berbasis project learning lah sekarang. oke. Jadi kalau bisa mahasiswa itu kita fokus ke pengembangan kompetensinya. Jadi kita fokus ke kompetensinya agar dia juga nggak cerdas secara teoritis, tapi juga bisa mengimbangi dan mungkin adaptif dengan dinamika industri yang sekarang atau tren era digital. Nah, jadi ya kita lakukan project-project based learning lah ke mahasiswa. Jadi ada visual, ada praktek, ada teori. Oke, biasanya kan kalau Supaya nggak bosan. iya benar, karena kan mahasiswa taunya buat makalah presentasi Ya, presentasi gitu ya, Bang. Tapi kalau di kelas Bang Devri sendiri, Biasanya saya 5 menit tuh saya ngobrol di depan, kemudian saya suruh mereka tuh bergerak tuh. Jadi bergerak dalam hal apa yang mereka mau buat silakan dibuat. Ini ada alat silakan buat. Saya nggak kasih tahu, saya malah nggak ngarahin supaya ke trigger mereka sendiri keluar niatnya. Karena kan biasanya kalau kita tunggu tertekan nih kan, baru ilmunya keluar. Dan jadi saya nggak ngasih tahu, karena kalau saya kasih tahu dia hanya bisa ngelihat. Saya pasang misalkan pin-pinnya, dia hanya bisa melihat. Bagus saya kasih ini komponennya, silakan pasang pinnya. Kalau mau pakai referensi, YouTube kah atau video lain silakan saya bilang. Yang penting buatnya sendiri agar tahu kalau problem solvingnya bisa diselesaikan sendiri. benar. Jadi mereka bebas ya, Bang, Ya. berkreasi, nggak pakai ilmu the power of kepepet Betul, gitu ya. iya, betul. Di situ udah tertekan baru situ ilmunya Iya. semua keluar. Jadi memang lebih enjoy juga dan nggak Iya. bosan ya, Bang, untuk pembelajaran sendiri. Iya. Nah, pemirsa, kita masih punya satu segmen lagi. Kita mau tanya sama Pak dosen, kira-kira gimana tips and trick untuk memilih agar teman-teman semua tidak salah jurusan ini ya. Jangan kemana-mana, kita saksikan penampilan spesial dari Follow Band. Katakan, adakah diriku di hatimu? Katakan sejujurnya padaku. Ku tak ingin tersiksa dalam kesendirian. Wajahmu menghantui malam-malamku. Tak ingin aku tenggelam dalam hayal tak berujung tak nyata. Ku berikan hidupku sepenuhnya untukmu. Bahagia kita jalani bersama. Sejujurnya ku rasakan cinta kita tak meski berakhir seperti begini. You can trust me, my heart, because I love you so much, and I need to lead you together day by day. Pemirsa, kita sudah banyak mendengarkan obrolan dan juga cerita-cerita serta pengalaman dari narasumber kita, dari Pak dosen ya. Pak dosen, kita juga mau tahu fenomena sekarang ini mahasiswa kan banyak salah jurusan. Ya. Terus memilih jurusan itu karena FOMO, ikut-ikutan betul, gitu. ikut-ikutan Atau mungkin teman. karena oh ini katanya nih mudah lulus gitu. Iya, betul. Pada akhirnya di tengah perjalanan aduh salah. Banyak nggak, Bang nemuin kayak banyak gitu? banyak yang salah jurusan. Misalkan memang dia dulu sekolahnya jurusan IPS, tapi tiba-tiba dia muncul di
sistem komputer atau teknik informatika. Alhasil buka codingnya aja susah, apalagi disuruh coding. Nah, jadi susahnya di situ. Kalau sebenarnya bagi saya, sebenarnya kalaupun salah jurusan, saya kira nggak masalah memang. Kebetulan saya sendiri jurusan IPS. Oke. SMA jurusan IPS, terus tiba-tiba suka teknologi, terus jadi dosen teknologi gitu. Jadi kembali sebenarnya ke kitanya. Bagaimana kita membawa kitanya, karakter kitanya supaya bisa mengikuti yang udah kita pilih ini. Sama kayak dulu saya juga waktu S1 dulu kan salah jurusan tuh namanya. Iya. Saya bukan karena FOMO, bukan karena tren. Memang mungkin saya dibilang visioner. Jadi saya ngelihatnya teknologi informatika atau teknik informatika ini di dunia kerja pasti banyak. Iya benar. Ternyata betul hasilnya. Oke. Nah jadi saya kayak hitam di atas putih tuh sama dekannya, sama kaprodinya. Kalau nilainya turun, dipindahkan ke manajemen. Oh gitu? Iya, kemarin yang jurusan IPS. Cuman udah 3 tahun, saya kan 3 tahun 8 bulan tuh S1-nya. Nggak turun, naik. Naik terus? Maka ranking gitu. Tapi kan dulunya jurusan IPS. Iya. Kok bisa Bang akhirnya masuk ke teknologi informasi dengan yang kita tahu ini harus belajar coding, fisikanya harus kuat, kimianya harus kuat. Gimana waktu itu Bang adaptasinya? Ngikutin aja. Ngikutin aja? Ngikutin aja. Oke, nggak ada ngeluh ya Bang ya? Nggak ada, diseriusin aja. Oke. Pelan-pelan, walaupun susah, ya memang susah benar kalau Susah memang nggak sekali. jurusan, susah. Tapi apalagi menikmati. nih, kayak sekarang nih, karena kan saya terjun di dunia robotika, dulu megang alat, sekarang udah fokus ke manajemennya, nggak terpegang lagi alatnya, susah. Jadi harusnya memang harus terbiasa. Ala bisa karena biasa Iya, ya Bang? jadi kalau dia SMK bisa fokus tuh terus ke dunia industri, teknik informatika, sistem komputer, oke. Oke, jadi mungkin ini banyak nih ya mungkin mahasiswanya Pak dosen yang sedang menyaksikan beberapa salah jurusan. Iya betul. Iya Bang, apalagi kalau sudah di pertengah jalan kan nggak mungkin kita suruh mundur ya Bang Iya ya? betul. Kan udah terbuang waktu Iya. gitu ya. Walaupun kadang saya di kelas bercandain. Kalau nggak lulus nih, saya lapor ke rektor, saya pindahkan ke akuntansi, saya bilang. Terus apa mereka bilang Bang? Ya udah Pak, nih diseriusin katanya. Oke. Jadi terpaksa serius supaya nggak pindah jurusan. Terpaksa karena ya? udah nanggung. Iya, karena kan Iya. sayang juga ya Bang. Tapi menurut Bang Devri ya selaku praktisi kita katakan apakah nantinya gitu jurusan ini akan tetap ada nih? Karena kan beberapa artikel mengatakan bahwa beberapa pekerjaan aja Iya. akan menghilang Iya. digantikan dengan robot ya Iya. Bang. Apalagi dengan kehadiran AI adaptasi digital yang luar biasa. Menurut Bang Devri sendiri, jurusan apa sih kira-kira yang akan masih ada kita katakan 15 tahun ke depan, 20-30 tahun ke depan? Jadi untuk bagi para newbie Gen Z lah kita bilang, yang berkaitan dengan teknologi mungkin bisa dicoba tuh jurusan teknik informatika, sistem komputer, kemudian sistem informasi, karena mereka memang masih ada mengikuti perkembangan teknologi saat ini yang pesat. Jadi biasanya ada satu tambahan lagi, multimedia. Oh itu multimedia itu seperti apa Bang? Multimedia termasuk yang sekarang Gen Z pekerjakan, kreator, Oh itu termasuk editing, multimedia. ya karena kan editing tuh, proses editing, proses multimedia. Nah itu mungkin jurusan yang mumpuni juga kita bisa ikuti sekarang. Jadi di Triguna Dharma juga lagi buat program itu gitu. Oke, akan membuka juga Iya, jurusan multimedia. iya. Di negeri yang saya juga ngajar sudah dibuka malah. Oke. Jadi peminatnya juga ada, memang mendukung yang tadi platform itu sudah disediakan sama pakar-pakar teknologi AI ya. Dimanfaatkanlah sebaik-baiknya. Nah makanya sesuai dengan jurusannya, kalau memang dia konten kreator buat editing video, kuliahlah di multimedia. Nah kalau dia mau buat alat, kuliah dia di teknik informatika atau sistem informasi. Dan itu adalah jurusan yang kayaknya aman ya Bang ya? Masih aman. Karena kan digital setiap tahunnya Iya, betul. beradaptasi gitu ya Bang Iya. ya mungkin. Banyak muncul aplikasi-aplikasi baru. Nah, Tapi untuk pembuatan aplikasi dan website itu bisa juga ya Bang? Kalau Bisa. kita masuk jurusan SI, oh, sistem SI, informasi, sistem iya bisa. informasi. Jadi yang jurusan SI sekarang lebih dipermudah pertama dengan adanya AI.
Yang kedua, dengan adanya beberapa aplikasi-aplikasi pendukung untuk membuat website dan lain-lain. Jadi, nah ini dia tadi, yang salah jurusan pun, yang nggak bisa ngoding pun bisa buat web. Oh gitu, karena ada jurusan sistem informasi tadi. Iya. Oke, nggak harus masuk ke tekniknya gitu, nggak harus Nggak, belajar nggak. coding-codingnya gitu ya? Enggak, apalagi sekarang udah kita nulis prompt aja kan di AI, jadi websitenya Iya, jadi kerjaan. jadi kerjaan. Apalagi sekarang mahasiswa lebih pintar ya Bang dari Iya, dosennya ya. betul. Dikasih tugas, ya udah 5 kok- menit jadi. Iya, kok bisa gitu ya. Tapi gimana juga kan namanya kita beradaptasi ya Iya. Bang. Jadi kembali ke dosennya lagi. Bang Devri mungkin di segmen terakhir ini nggak kerasa obrolan kita sudah hampir 1 jam. Apa goals ke depannya 5 tahun, 10 tahun? Apa kira-kira harapan dan cita-cita yang ingin kembali dicapai dari seorang Pak dosen? Paling kalau saya sih untuk 5 sampai 10 tahun ke depan secara adaptif, kolaboratif, saya pengen terus berupaya menjembatani antara pendidikan dan dunia industri. Oke. Jadi tidak hanya berguna bagi pendidikannya, jadi juga bisa berguna bagi masyarakat sekitar dan dunia industri. Benar. Jadi Mungkin sekolah lagi, mungkin. Ada rencana, Bang? Iya, sekolah lagi. Biasanya untuk meningkatkan performa. Kemudian seperti kita lah dosen ada tridharma perguruan tinggi, ada pengabdian ke masyarakat, ada penelitian. Tetap terus kita iniin sambil Tetap juga terus ya, berwirausaha. Makanya saya jembatani antara akademik dan praktis. benar. Jadi dapat teorinya, eksekusinya juga dapat ya, Iya. Bang. Nggak hanya teori di kelas aja, tapi di lapangan juga Iya. ada gitu. Dan juga membuka peluang pekerjaan. Iya, peluang kerja untuk baru. mahasiswa Iya, gitu ya, betul. Bang. Karena banyak mahasiswa sekarang Bang pengennya jadi bos, Iya. bukan jadi pegawainya. Bang Devri di terakhir ini sebelum kita tutup acara hari ini, kira-kira mau ngasih pesan apa nih ke Gen Z atau mahasiswa sekarang yang sedang berjuang untuk menamatkan Ya, betul. masa studinya? Silakan. Untuk Gen Z, baik itu mahasiswa maupun yang fresh graduate, jangan berhenti belajar. Kemudian harus berpikir 5 sampai 7 tahun ke depan. Jadi jangan berpikir 1 sampai 2 tahun ke depan, atau jangan berpikir untuk makan besok saja. Harus pikirkan 5 sampai 10 tahun ke depan, karakter kamu bentuk di mana supaya bisa mengikuti beradaptasi dengan dunia, baik itu dunia yang ada teknologinya maupun yang tidak, supaya bisa ngikutin nih. Jadi sayang kalau nggak seperti itu, nanti takutnya ketinggalan teknologi, juga ketinggalan dengan dunia bisnis jadinya. Benar. Karena nggak bisa apa-apa nih, Iya, iya. cuman bisa buat web doang, tapi nggak bisa masarkan webnya, kan ada gitu. Sama aja gitu ya Bang? Iya, jadi ya harus beradaptasi lah dengan dunia teknologi yang sekarang. Oke, seperti itu. Bukan hanya mungkin jurusan teknologi informasi, sistem informasi, tapi semua jurusan ya Iya. Bang. Gimana caranya bisa beradaptasi. Tapi Gen Z sekarang nggak usah diajarin, udah bisa sendiri Bang. Iya. Ya kan, untuk teknologi sendiri. Nah, cuman kan Gen Z sekarang pengennya bergeraknya dikit, Iya. cuannya banyak, kan susah nih. Nggak bisa juga ya Nggak Bang. bisa. Harus bergeraknya 50, ya cuannya juga 50 Iya, gitu gitu. ya. Namanya kalau aku juga termasuk Gen Z nih Bang. Pengennya tuh bangun tidur, masuk transferan gitu. Tapi nggak tahu dari mana, ya udah masuk aja gitu Iya. ya. Tapi ternyata memang harus dibarengi. Iya. Jadi dari 1 sampai 10, seberapa penting pendidikan menurut Bang Devri? 10. 10. Kalau ada 11 kali ya Bang? 11 ada, kalau ada 100. 100 bener Iya. Bang. Karena memang pendidikan itu tidak mengenal usia. Iya, betul. Benar ya Bang, kita belajar bukan hanya mungkin di kelas, tapi mungkin bisa di platform-platform lainnya. Iya. Terima kasih Bang Devri Iya, sudah Putri. hadir, sudah cerita-cerita ngobrol bareng kita terkait dunia robotik yang aku sama sekali belum pernah tahu Bang. Ternyata semengasyikan itu Iya. ya kalau kita belajarnya giat dan sungguh-sungguh. Terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan Ngopi. Jangan lupa tetap saksikan Ngopi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya saya Putri Zain pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia. Selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca. Yang pertama hadir untuk
Indonesia. Jangan melangkah, terus berjaya membangun budaya bangsa Indonesia. Oh, oh, kau bahkan api semangat di dalam dada sebagai media pemersatu bangsa. Tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TPRI. Jayalah TPRI, jayalah untuk negeri, selalu di dalam hati rakyat Indonesia, selalu melayani, memberi yang terbaik, satukan perbedaan untuk Indonesia. Jayalah TPRI, jayalah untuk negeri, selalu di dalam hati rakyat Indonesia, selalu melayani, memberi yang terbaik, satukan perbedaan untuk Indonesia. Jayalah TPRI, jayalah untuk negeri, selalu di dalam hati rakyat Indonesia, selalu melayani, memberi yang terbaik, satukan perbedaan untuk Indonesia.